Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal bahas mengenai cara cek spesifikasi laptop. Kalau seandainya teman-teman mau upgrade laptopnya ya, misalnya mau upgrade RAM-nya atau storage-nya biar bisa pilih komponen yang tepat. Tapi sebelumnya kita perlu cek dulu nih, apa sih yang sebenarnya bikin komputer kita lambat, sehingga kita perlu mengupgrade komponen yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja ke komputernya ya. Jadi, cara yang saya gunakan kemarin untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan komputernya lambat atau laptopnya lambat, itu yang pertama saya buka dulu software yang sering saya gunakan, misalnya Photoshop misalnya ya, dan video editor, kemudian baru saya buka, Task Manager. Caranya klik kanan di sini di task bar, baru pilih Task Manager. Nah, di Task Manager nih, teman-teman perhatikan dua aja kolom yang ini, kolom memori dan kolom disk ya. Kolom memori ini menampilkan penggunaan RAM-nya, sedangkan di sini penggunaan storage-nya ya. Kita bahas dari memorinya dulu. Kalau memori, kita pilih tab performance dulu ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat penggunaan memori yang digunakan saat ini ya, dan memori yang tersedia. Saat ini tersedia 8 GB memori di laptop saya ya, sedangkan penggunaannya 4,9. Bayangkan sebelumnya RAM saya cuma 4 GB dan penggunaannya bahkan lebih dari 4 GB, makanya otomatis laptop saya bakal lag, bahkan kadang macet juga. Nah, di sini kita bisa lihat nih spesifikasi dari RAM yang kita gunakan. Yang pertama speed-nya itu bisa lihat di sini yaitu 2133 MHz. Kemudian slot yang digunakan dan slot yang tersedia. Slot yang digunakan itu 2, yang tersedia juga 2. Ini sangat penting nih teman-teman, untuk mengetahui apakah ada slot yang tersedia di laptopnya teman-teman. Jadi nanti kalau mau upgrade, apa kita mau tambah RAM atau kita ganti RAM dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian jenisnya sudah SODIMM ya di sini. Jadi sekarang kita sudah tahu nih ada slot yang tersedia, karena sebelumnya kan cuma satu saya gunakan, jadi ada 2 slot, jadi saya bisa gunakan keduanya untuk menambah kapasitas RAM di laptop saya. Nah, cuma sayangnya ini tidak muncul jenis RAM yang kita gunakan. Nah, untuk ini kita perlu bantuan aplikasi tambahan lagi. Teman-teman bisa install yang namanya aplikasi AIDA 64. Teman-teman silahkan googling aja, nanti kemudian download. Saya cuma pakai trial version saja. Nah, di sini teman-teman pilih di bagian motherboard-nya ya. Motherboard, kemudian pilih lagi motherboard di sini. Di chipset maksud saya, di chipset. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih informasi dari memori yang disupport. Nah, di sini tertulis nih, memori yang disupport adalah DDR4 dengan speed seperti ini. Dengan maksimal speed-nya ya 2400. Jadi kalau teman-teman mau upgrade nanti jangan pakai lebih dari 2400 karena sama saja. Speed yang akan digunakan adalah tetap 2400 maksimal kayak gitu. Kemudian kapasitas maksimumnya adalah 32 GB. Jadi bisa dual channel 16 GB kayak gitu ya. Dan tadi kan kita sudah lihat di sini slotnya ada 2, jadi kita bisa pakai 2 RAM. Cuma sayangnya kita tidak dapat informasi kalau RAM-nya ini bisa jadi adalah onboard, jadi sudah terpasang permanen. Dan ini cuma bisa dicek kalau kita buka laptopnya. Nanti akan saya bahas di akhir ya. Jadi intinya sekarang teman-teman sudah tahu nih RAM-nya itu ada berapa dan penggunaannya butuhnya berapa, kemudian slot yang tersedia berapa, kayak gitu. Jenisnya juga SODIMM ya, cek nanti kalau mau beli. Nah, itu kalau memorinya ya. Jadi nanti kalau saya mau upgrade, jadi otomatis saya pakai DDR4 dengan frekuensi yang ada di sini ya. Kemudian selanjutnya yang biasanya bikin komputer itu lemot juga adalah disknya atau storage-nya. Kebanyakan laptop yang lama itu pakai storage masih hard disk ya. Makanya kadang kecepatan hard disknya tidak bisa mengimbangi kecepatan komponen yang lain, makanya dia bakal lemot juga. Apalagi kalau buka software-software yang berat kayak Photoshop, video editor, bahkan kalau game itu juga bakal lambat. Teman-teman lihat saya sini penggunaannya, kalau sampai dia di atas 90%, kalau saya bahkan sampai kasusnya saya 100%, itu artinya teman-teman perlu upgrade storage-nya. Yang di-upgrade itu speed-nya sebenarnya teman-teman, bukan space-nya ya, jadi speed-nya. Kita cek dulu nih, kita pakai
storage jenis apa, apakah HDD atau SSD. Nah, caranya teman-teman buka di File Explorer kayak gini, kemudian klik kanan ya, kemudian pilih Property. Nah, di sini teman-teman pilih tab Tools ya, kemudian pilih Optimize. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri storage yang digunakan. Kebetulan saya sudah upgrade, jadi ada 2. Dan ini yang ada icon Windows-nya, ini berarti di sana nanti operating systemnya diinstal. Nah, untuk upgrade storage-nya ini sih gampang aja, karena slotnya sama. Nanti teman-teman bisa cabut harddisknya, kemudian teman-teman bisa ganti dengan SSD 2,5 inci ya, kalau untuk slot di harddisknya, di HDD-nya. Tapi untuk kasus saya ini sedikit berbeda. Kita akan coba lihat langsung di jeroan laptopnya ya. Jadi saya coba buka laptopnya, saya tidak demokan proses pembukaannya. Nah, di sini ternyata setelah saya buka itu ada slot NVMe, M.2 NVMe. Jadi di sini saya bisa pasang SSD M.2 NVMe, dan ini speednya lumayan kencang nih. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi HDD-nya ini saya biarkan saja, kemudian saya tambah SSD M.2 NVMe untuk operating system dan juga file-file pekerjaan yang sering saya gunakan. Kemudian untuk slot RAM-nya atau memorinya, setelah saya coba lihat-lihat ternyata slotnya itu di dalam sini. Jadi ini harus dibuka dulu dan baru dipasang nanti RAM-nya ya. Dan RAM-nya sendiri ternyata cuma 1 slot. Jadi saya terpaksa membeli speed yang sama dengan RAM yang onboard ya. Karena percuma saya beli yang lebih kencang kalau yang di onboard itu cuma 2133 ya MHz tadi kita lihat. Jadi saya samakan saja speednya untuk menyamakan nanti dengan speed yang ada di sini, dual channel, sama-sama size 4 GB. Kayak gitu sih. Jadi setelah itu saya bisa mengestimasi kebutuhan untuk upgrade laptop ini. Kayak gitu sih teman-teman. Silahkan komentar di bawah kalau teman-teman memang ada rencana untuk upgrade laptopnya biar bisa tambah kencang untuk kerja ya.